Bapak aku di kampung tuh ustadz tahu. Jadi guru ngaji. Jadi kayak sekampung tuh tahu. Terus aku pernah di pesantren kan 3 tahun. Ustadzku pasti nangis lah lihat ini gitu. Jadi kayak karena aku tuh gini, aku lahir di Banyuwangi, notabene tuh adik aku pun ustadz di sana. Bismillah, lupa. Guys, hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga. Karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya. A few moments later. Polda Sumsel menetapkan seleb TikTok Lina Mukherjee sebagai tersangka dugaan penistaan agama imbas konten makan babi. Kenapa sih kamu gini-gini? Karena kalian tuh tidak pernah merasakan aku sampai nahan lapar. Kasihan si Jones kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari orang-orang yang mengaku Islam tapi makan babi dengan baca bismillah, sahabat. Mungkin Anda sudah kenal dengan nama Lina Mukherjee, sahabat. Namanya Lina Mukherjee, ada India-Indianya ya, karena memang orang ini suka film India katanya ya, dari kecil gitu, sahabat. Jadi penampilannya namanya kayak orang India gitu. Nah, yang membuat dia viral itu bukan namanya tapi adalah kelakuannya, sahabat. Dia ngaku seorang Islam, Muslim gitu ya. Dan bahkan pernah dalam suatu wawancara dia mengatakan dia ini adalah anak seorang ustadz, sahabat. Dan pernah pondok pesantren juga 3 tahun. Dan dia juga mengatakan mungkin ustadznya itu malu punya orang seperti ini. Jadi orang ini dalam keadaan sadar menjelek-jelekkan orang tuanya, menjelekkan pondok pesantrennya, dan juga menjelek-jelekkan agamanya gitu, sahabat. Dan berikut pengakuannya yang mengatakan dia ini adalah anak seorang ustadz, sahabat. Bapak aku di kampung tuh ustadz tahu. Jadi guru ngaji. Jadi kayak sekampung tuh tahu. Terus aku pernah di pesantren kan 3 tahun. Ustadzku pasti nangis lah lihat ini gitu. Jadi kayak karena aku tuh gini, aku lahir di Banyuwangi, notabene tuh adik aku pun ustadz di sana. Bahkan jadi imam di masjid gitu. Jadi pasti mereka semua terpukul sampai aku nggak dihubungi loh. Biasanya kan kalau ada kayak apapun ya namanya keluarga, kayak rasa marah mereka tuh tidak mengkontak lagi. Seperti kata-kataku di video dicabut dari kartu keluarga. Nah, inilah oten itu ya, sahabat. Orang tulul emang nekat. Karena ketululannya itu makanya dia nekat seperti ini, sahabat. Ngakunya seorang Islam, punya ayah seorang ustadz guru ngaji, pondok pesantren 3 tahun, dan kakeknya juga imam masjid gitu. Jadi lengkap sudah dia menjelekkan semuanya. Saya katakan dia telah menjelek-jelekkan orang tuanya yang telah melahirkan dia, yang telah membesarkan dia. Karena dengan ucapannya itu orang mengomentari ayahnya. Nah, misalnya seperti ini, sahabat. Dari Abidah Darin misalnya, ayahnya makan bagong nggak? Ini kan seolah-olah ayahnya ini juga bejat gitu kan. Ada lagi dari Angel Cantika, Ustadz apaan anaknya kayak gitu. Nah, ini 2 contoh komentar yang kemudian menyerang ayahnya, sahabat. Jadi saya jadi mikir, tujuan anaknya ini mengatakan dia itu adalah anak seorang ustadz apa coba? Dia mau mengatakan kepada orang, saya ini anak ustadz loh, tapi saya makan babi gitu. Sama juga dia ketika membaca bismillah sebelum makan babi. Saya ini Islam loh, tapi saya makan babi. Keren kan? Nah, kan oten namanya itu. Orang tulul emang nekat. Nah, berikut video dia yang makan babi yang diawali dengan baca basmalah, sahabat. Bismillah, lupa. Bismillah, lupa. Guys, hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga. Karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya. Jadi hari ini rukun iman udah aku langgar. Udah pasti kartu keluarga aku dicabut. Tapi aku cuma penasaran karena di TikTok banyak kriuk ya. Tapi kok makan kriuk babi aku merinding ya. Kemarin makan babinya biasa aja. Kali ini udah berapa kali makan babi? Totalnya 3 kali ya. Pertama di Sri Lanka. Waktu itu aku nggak sengaja makan, aku nggak bisa bahasa Inggris. Pok gitu kan. Aku pikir pok itu pok. Jadi waktu usia aku masih 24 tahun. Terus habis makan babi aku tanya sama ex aku kan, masjid mana? Gaya nanya masjid udah makan. Terus yang kedua kemarin ada acara di tempatnya non. Terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri ya. Coba pengen rasanya kayak apa sih rasanya? Kriuk babi yang rame di ya Allah dipecat dari kartu keluarga. Rasanya kayak ini ya. Kriuk babi kayak daging sapi yang dijemur, yang keras.
Nggak seenak yang orang cerita di TikTok sih, aku ya aku be aja. Ya Allah, aku tadi masuk puskesmas di keluarga aku. Maafkan aku ya, cuma konten kok. Nah, jadi hanya karena uang, hanya karena konten, hanya karena popularitas, dia mau menanggalkan bajunya, sahabat. Oten ini ya. Dia mau menanggalkan pakaiannya demi popularitas. Anda kalau lihat konten dia di TikTok, di Instagram, aduh, naudzubillah summa naudzubillah. Ngaku Islam tapi pakaiannya seperti kundit, sahabat. Sama aja nggak berpakaian. Saya nggak akan tampilkan ya. Ini saya potong, sengaja potong ini karena memang pakainya itu naudzubillah summa naudzubillah. Dia yang berpakaian seperti itu, saya yang berdosa rasanya karena dia bawa Islam kan, ngaku-ngaku Islam. Nah, jadi dia melakukan itu hanya demi konten katanya. Tapi menggadaikan semuanya, ayahnya digadaikan, keluarganya digadaikan, ustadznya digadaikan, pesantrennya digadaikan, bahkan Islam Allah pun digadaikan, sahabat. Disebut nama Allah, lalu makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Perintah Allah jelas di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini jelas larangan memakan babi, haram makan babi. Akan tetapi ada kecualinya, kecuali dalam keadaan terpaksa. Nah, si Lina ini, apakah dia terpaksa? Tentu tidak. Dia sendiri mengatakan, Yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri ya. Cuma pengen rasain kayak apa sih rasanya. dengan kesadaran. Nah, dengar lagi videonya tadi ya. Dengan penuh kesadaran dia makan babi, sahabat. Arti kan ayat Al-Quran ini dibabat semua, sahabat. Kan sama saja dia mengatakan begini, saya Islam loh. Dalam Al-Quran itu daging babi ini haram loh. Tapi saya makan. Makan daging babi itu boleh loh dalam keadaan terpaksa. Tapi saya tidak terpaksa. Saya dalam keadaan sadar katanya. Kan onyet nama itu, sahabat. Apa ya kalimat yang pas untuk orang ini? Karena dia bawa-bawa Islam, sahabat. Kalau dia tidak bawa-bawa Islam, kita tidak akan komentari ya. Nah, tapi ketika ada komentar orang yang menasihati dia di kolom komentar tentang ayat-ayat Al-Quran ini yang mengharamkan babi, dia katakan apa coba? Saya menemukan sebuah artikel seperti ini, sahabat. Lina Mukherjee warisi darah Hindu, pantas sering makan daging babi. Nah, di sini diberitakan begini. Netizen mengkritik banjir karena Lina dituduh rela berbuat dosa hanya demi konten. Kini Lina Mukherjee buka-bukaan jika dirinya berdarah Hindu, sahabat. Jadi setelah dia diserang oleh netizen karena sikap dan perlakuannya, ucapannya, dia ngaku-ngaku berdarah Hindu lagi. Seperti yang kita ketahui dalam ajaran Islam, memakan daging babi memang tidak diperbolehkan. Hal ini seakan-akan membuat Lina mencari alibi. Nah, ini beritanya ya. Saya ambil dari mana nih ya? Dari Bandung Viva. Ya. Lina mencari alibi jika dan mengaku mewarisi darah Hindu dari neneknya. Ini orang Hindu pun malu nih ya punya orang keturunan seperti ini. Dia bawa-bawa Hindu pula. Nah, ini pernyataannya ya. Nenekku Bali dan Hindu. Biar kalian tahu yang menghujat aku soal babi. So, aku terlahir dari keluarga Hindu, Bali dan Muslim. Dia terlahir dari Hindu dan Muslim pula lagi, sahabat. Oten. Tulis Lina Mukherjee di postingan story Instagram pribadinya. Sayang sekali storynya itu udah hilang ya. Nggak ada lagi itu. Dilansir Jumat 17 Maret 2023. Tapi untungnya udah ada diberitakan seperti ini. Bahkan pada slide berikutnya Lina terlihat membagikan potret lawasnya saat berusia 20 tahun bersama keluarga Hindunya. Nah, ini usiaku 20 tahun bareng mbah kandung aku. Ibu dari ibuku asli Hindu. Biar netizen jangan sok suci ibunya. Nah, jadi dia ngaku-ngaku dari keturunan Hindu pula. Orang Hindu pun saya rasa tak sudi punya orang seperti ini.
Ya, jadi dia telah membabat semuanya, sahabat. Orang tuanya dibabat, agama Islam dibabat, sekarang bawa-bawa Hindu pula dia. Dan alhamdulillahnya orang ini sudah menjadi tersangka, ya. Polda Sumsel menetapkan seleb TikTok Lina Mukherjee sebagai tersangka dugaan penistaan agama imbas konten makan babi. Artinya apa? Perbuatan itu jelas tidak benar di mata Islam, juga tidak benar di mata hukum, sahabat. Statusnya sudah menjadi tersangka. Ya, harapan saya dia harus jujur ya, jangan nanti pura-pura jadi gila pula. Saya dalam keadaan gila, Pak. Jangan nanti ngakuin seperti itu. Ini rekam jejaknya ada ya, dia melakukan itu dalam keadaan sadar. Keluar dari mulutnya sendiri ya, sahabat. Jadi nanti kalau dia ngaku-ngaku dia dalam keadaan gila, nah ini tolong hadapkan video ini ke dia ya, dia dalam keadaan sadar. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video Oten pemakan babi ini. Sampai jumpa di video Oten yang memakan biawak berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih kamu gini-gini? Karena kalian tuh tidak pernah merasakan aku sampai nahan lapar. Kasihan si Jones kan?